Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan SAT atau SAT atau ASAT ya, mata pelajaran informatika kelas 7 SMP atau MTSN ya, semester 2 kurikulum merdeka tahun 2026 serta kunci jawaban dan pembahasannya. Oke. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 7 mata pelajaran lainnya, silahkan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Proses mengumpulkan, menyusun, dan mengolah fakta agar menjadi informasi yang berguna disebut A. Algoritma, B. Analisis data, C. Pemrograman, D. Literasi digital. Jawaban yang benar adalah B. Analisis data. Kenapa B? Karena analisis data adalah serangkaian proses untuk mengubah data mentah menjadi wawasan atau informasi yang bermanfaat. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 2. Satuan terkecil dari data digital yang hanya bernilai 0 atau 1 disebut A. Bit, B. Bit, C. Kilobyte, D. Megabyte. Jawaban yang benar adalah B. Bit ya. Kenapa bit? Bit itu yaitu binary digit ya, adalah unit terkecil dalam sistem komunikasi digital dan teori informasi. Oke, kita lanjut ya, soal selanjutnya. Oke, soal nomor 3. Aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang sangat umum digunakan untuk analisis data adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Excel, D. Adobe Photoshop. Oke, jawaban yang benar adalah C. Microsoft Excel ya. Kenapa C? Karena Excel itu dirancang khusus untuk mengolah data, tabel, angka, dan grafik ya, itu maka jawabannya C. Dalam Microsoft Excel, sekumpulan sel yang berjejer secara vertikal dari atas ke bawah disebut A. Row atau baris, B. kolom atau kolom, C. rank, dan D. sheet. Jawaban yang benar adalah B, yaitu kolom atau kolom ya. Kenapa B? Karena kolom ditandai dengan huruf seperti A, B, C, dan seterusnya, sedangkan baris ditandai dengan angka. Fungsi di Excel. Fungsi di Excel yang digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data angka adalah A. average, B. max, C. min, dan D. sum. Jawaban yang benar adalah D, yaitu sum ya. Kenapa sum? Nah, karena sum itu berasal dari kata summary yang berfungsi menjumlahkan nilai dalam rank tertentu. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Fungsi count dalam pengolah angka digunakan untuk A. menghitung jumlah total nilai angka, B. menghitung banyaknya sel yang berisi data angka, C. mencari nilai tertinggi, D. mengalihkan angka. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu menghitung banyaknya sel yang berisi data angka. B ya jawabannya. Oke, kenapa B? Karena count itu menghitung berapa banyak sel yang terisi angka dalam suatu rank. Salah satu cara visualisasi data agar lebih mudah dipahami oleh pembaca adalah dengan menggunakan A. paragraf panjang, B. grafik atau diagram, C. folder, D. password. Jawaban yang benar adalah B, yaitu grafik atau diagram ya. Jadi visualisasi seperti grafik batang, lingkaran, dan lain mempercepat pemahaman pola data dibandingkan sekedar angka di tabel. Oke, urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah disebut A. program, B. algoritma, C. coding, dan D. variabel. Jawaban yang benar adalah B, yaitu algoritma. Di algoritma adalah rancangan proses sebelum dituangkan ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman visual yang menggunakan blok-blok kode untuk dipasang satu sama lain seperti puzzle adalah A. Python, B. C++, C. Scratch, dan D. Java. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Scratch ya.
Kenapa C? Karena Scratch dikembangkan MIT untuk memudahkan pemula belajar logika pemrograman tanpa harus mengetik sintaks manual. Di dalam Scratch, karakter atau objek yang dapat diberi perintah untuk bergerak dan berinteraksi disebut A. Script, B. Sprite, C. Stack, dan D. Backdrop. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Sprite. Ya. Di sprite adalah objek utama seperti kucing orange ya, atau seperti kucing orange default dalam proyek Scratch. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Tempat atau latar belakang tempat sprite beraksi dalam Scratch disebut A. Custom, B. Sound, C. Stack, dan D. Block Palette. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Stage. Jadi stage adalah panggung tempat hasil pemrograman ditampilkan. Lanjut. Blok kode berwarna kuning di Scratch yang berfungsi untuk memulai menjalankan program. Misalnya ketika bendera hijau diklik, termasuk dalam kategori A. Motion, B. Events, C. Looks, dan D. Sensing. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Events. Events adalah pemicu atau trigger agar perintah di bawahnya berjalan. Ya, jawabannya adalah tuh B. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya nomor 13 ya. Oke, soal nomor 13. Software yang bertugas mengolah sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan untuk aplikasi adalah A. Microsoft Word, B. Sistem operasi atau operating system, C. Web browser, D. Antivirus. Jawaban yang benar adalah B, yaitu sistem operasi atau operating system. B ya jawabannya. Kenapa? Karena contoh sistem operasi adalah Windows, Linux, dan Mac OS. B ya jawabannya. Block atau forever atau repeat digunakan dalam pemrograman untuk melakukan A. Percabangan atau conditional, B. Perulangan atau looping, C. Input data, D. Menghapus data. Jawaban yang benar adalah B, yaitu perulangan atau looping ya. Jadi looping memungkinkan kode dijalankan berulang kali secara otomatis. Jika ingin sprite mengeluarkan teks bicara, kita menggunakan blok kode pada kategori A. Sound, B. Blocks, C. Control, D. Operator. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Looks. Di Looks itu mengatur tampilan sprite termasuk custom, ukuran, dan balon teks atau say atau things. Perintah if then dalam algoritma digunakan untuk A. Melakukan perulangan terus-menerus, B. Mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, C. Memberi suara pada program, D. Mengakhiri program secara paksa. Jawaban yang benar adalah B. Mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu ya. Oke. Kenapa? Karena conditional atau jika maka, if then ini artinya jika maka mengarahkan alur program berdasarkan benar atau sahnya suatu syarat. Dampak positif dari penggunaan internet di bidang pendidikan adalah A. Mudahnya menyebarkan berita hoax, B. Kemudahan akses ke sumber belajar dari mana saja, C. Meningkatnya jumlah game online yang mengganggu belajar, D. Menurunnya interaksi sosial di dunia nyata. Jawaban yang benar adalah B. Kemudahan akses ke sumber belajar dari mana saja. Jadi internet itu menyediakan perpustakaan digital dan kursus online yang luas. Upaya untuk melindungi data pribadi dan mencegah akses tidak sah pada perangkat komputer disebut A. Cyberbullying, B. Cybersecurity atau keamanan cyber, C. E-commerce, dan D. Sosial media. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Cybersecurity atau keamanan cyber. Jadi keamanan cyber itu mencakup penggunaan password, antivirus, dan firewall. Tindakan mengejek, mengancam, atau mempermalukan seseorang melalui media digital disebut A. Hacking, B. Phishing, C. Cyberbullying, dan D. Spamming. Jawaban yang benar adalah C.
yaitu cyberbullying. Di perundungan dunia maya adalah dampak negatif sosial dari teknologi informasi. Cara menjaga etika berinternet atau netiquette yang benar adalah: A. Berkomentar kasar di unggahan orang lain, B. Mengunggah foto orang lain tanpa izin, C. Menghargai privasi orang lain, dan tidak menyebar hoax, dan D. Menggunakan huruf kapital semua saat mengirim pesan. Jawaban yang benar adalah C, yaitu menghargai privasi orang lain dan tidak menyebar hoax. Kenapa? Karena etika digital itu mencakup kesantunan dan validasi informasi sebelum dibagikan. Jenis grafik di Excel yang paling cocok digunakan untuk menunjukkan tren perkembangan data dari waktu ke waktu adalah A. V-chart atau lingkaran, B. line chart atau garis, C. bar chart atau batang, dan D. scatter atau plot. Jawaban yang benar adalah B, yaitu line chart atau garis. Di grafis, garis sangat efektif menggambarkan naik turunnya nilai secara kontinu. Informasi bohong yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang lain disebut A. fakta, B. opini, C. hoax, dan D. tutorial. Jawaban yang benar adalah C, yaitu hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sering menyebar cepat melalui media sosial. Komponen komputer yang berfungsi sebagai otak yang memproses semua instruksi adalah A. RAM, B. hard disk, C. CPU, dan D. monitor. Jawaban yang benar adalah C, yaitu CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah unit pemrosesan utama. Perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan perintah suara ke komputer adalah A. speaker, B. mikrofon, C. printer, dan D. scanner. Jawaban yang benar adalah B. mikrofon. Di mikrofon adalah perangkat input atau masukan suara. B aja benar. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.